Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Engkau telah sertai kami sepanjang hari sampai saat ini. Kami berdoa multiplikasi dan sebentar kami mau sama-sama belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan berikan hikmat dan pengertian kepada kami, agar kami dapat memahami firman-Mu secara utuh dan firman-Mu itu dapat hidup dalam hidup kami. Dan kiranya Engkau yang akan sertai juga kami semua agar dapat menerapkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga dapat membuat kami semakin serupa dengan Engkau. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini dalam kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita ada di minggu ketiga bulan Januari tahun 2022 dan belum terlambat bagi kita untuk membuat resolusi untuk tahun 2022 agar jadi memiliki hidup yang lebih bahagia lagi, lebih sehat lagi, bisa lebih bermakna lagi dan juga bisa lebih sejahtera lagi. Ada beberapa contoh di sini resolusinya, dan sebagai orang percaya kita pastinya membawa resolusinya itu di hadapan Allah di dalam doa. Dan setiap kali kita berdoa, pasti kita berdoa dan mengakhiri doa itu di dalam nama Yesus. Nah, di firman Tuhan kali ini kita mau belajar bersama arti doa dalam nama Yesus di Yohanes 16 ayat 16 sampai 28. Kita mau baca di ayat 16 sampai 19 dulu. Ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tidak tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata kepada yang lain, seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal saat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan dari ayat 16-19 dulu, ada beberapa kalimat yang diulang berkali-kali, dan kalimat ini diulang 3 kali. Ini adalah kalimat tema yang ada di perikop ini, dan pastinya kalau kalimat diulang berkali-kali menandakan suatu hal yang penting. Dan di sini Yesus bilang kalau tinggal sesaat saja akan melihat aku, dan tinggal sesaat pula kamu akan melihat aku. Ini adalah percakapan Yesus dan juga murid-muridnya. Dan untuk mengetahui lebih dalam lagi, kita harus tahu konteksnya ayat ini lewat pasal-pasal sebelumnya. Jadi kita mau lihat latar belakangnya di Yohanes 12. Di Yohanes 12 diceritakan kalau Yesus memberitakan kematiannya yang pertama. Ada di ayat 20-36. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat sendiri di pasal 12. Lalu di Yohanes 13 juga diberitakan kalau Yesus saat itu sedang membasuh kaki murid-muridnya sebelum kematiannya. Yesus memberitakan lagi kematiannya. Dan khususnya di pasal 16 ini, Yesus kembali memberitakan kematiannya, tapi dengan cara tersirat. Jadi dari sini kita tahu latar belakangnya saat itu Yesus memberitakan murid-murid secara tersirat bahwa mereka akan berpisah karena kematian Yesus akan segera tiba. Dan bayangkan kehidupan murid-murid saat itu, mereka ada bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun, bersama-sama bukan hanya seminggu sekali, tapi setiap hari mereka bersama dengan Yesus. Mereka sudah terbiasa hidup bersama-sama dengan Yesus. Tapi bayangkan kalau Yesus tiba-tiba bilang kalau dia akan pergi, bagaimana perasaan murid-muridnya? Kalau murid-muridnya mengasihi Yesus, pasti mereka akan merasa sedih. Dan bayangkan rasanya murid-muridnya, kita bisa bayangkan kalau saat ini, apalagi kemarin 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang kita masih ada di dalam situasi pandemi COVID gitu, dan ada beberapa di antara kita yang kehilangan keluarga kita, pasti rasa sedih yang mendalam.
Apalagi kalau seperti murid-muridnya diberitahukan sebelumnya kalau Yesus akan meninggal, pasti murid-muridnya akan ngerasa tidak terima dan berusaha menolak akan fakta itu. Dan itu sama seperti murid-muridnya. Karena itu murid-muridnya bertanya. Kita lihat di ayat 17-19. Kita mau lihat respon murid-muridnya. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa?" Maka kata mereka, "Apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja, kita tidak tahu apa maksudnya." Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Nah, dari sini kita bisa lihat kalau huruf dan kata-kata yang ditebali ini berkali-kali murid-murid tanyakan seorang kepada yang lain, apakah artinya? Dan apakah artinya ini diulangi 2 kali. Dan itu artinya mereka sedang bingung dan tidak tahu sebenarnya artinya kata-kata Yesus itu. Sekalipun sekarang kita tahu, kalau kita baca firman Tuhan ini, kita tahu artinya Yesus tuh mau meninggal gitu. Yesus mau mati, Yesus mau disalib. Tapi saat itu bagi murid-muridnya, mereka bingung akan perkataan Yesus. Karena yang pertama, mereka tidak mau ditinggal sama Yesus karena mereka sebegitunya mengasihi Yesus. Dan pastinya bagi kita tidak mau ditinggal oleh orang yang kita kasihi, sama seperti murid-muridnya. Dan yang kedua, kita tahu bahwa Yesus waktu memberitakan firman itu ada banyak pertentangan di antara imam-imam, ahli Taurat, dan juga orang Farisi. Bahkan saat Yesus memberitakan kematian ini, sebenarnya sudah terlihat kalau banyak di antara orang-orang Yahudi sedang berusaha untuk membunuh Yesus, sedang merencanakan skenario-nya gitu. Skenario agar Yesus bisa ditangkap gitu. Selama ini mereka cari celah gimana caranya Yesus bisa ditangkap, tapi sejauh ini mereka tidak mendapati celah itu. Tapi dari sini kita tahu pasti yang menghadapi hal itu bukan hanya Yesus, tapi termasuk murid-muridnya. Ke-12 murid Yesus juga sedang mengalami hal tersebut, mengalami penolakan, mengalami penganiayaan, bahkan ancaman pembunuhan. Jadi hal itu membuat murid-muridnya bukan sekedar bingung, tapi khawatir. Khawatir gimana kalau nanti Yesus meninggalkan mereka. Tidak bisa terpikirkan bagaimana penderitaannya nanti gitu. Dari sini kita bisa tahu respon murid Yesus. Jadi murid-murid nampak bingung karena dari awal mereka tidak benar-benar menanggapi perkataan Yesus, atau bahkan menolak karena mereka khawatir akan kepergian Yesus. Tapi kita bisa lihat bagaimana respon Yesus dalam menanggapi kekhawatiran murid-murid itu. Di ayat yang sebelumnya, di ayat 19, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Itu ada di ayat yang ke-20-22 respon Yesus. Jadi respon Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu. Nah, di ayat ini kita bisa perhatikan kalau Yesus tidak langsung menjawab arti dari pertanyaan dan perkataan Yesus itu. Yesus cuma bilang, kamu akan berduka cita, tapi duka cita akan berubah menjadi sukacita. Yang kedua, Yesus menjawab dengan ilustrasi. Jadi Yesus tidak langsung menjawab. Dan yang ketiga, Yesus memberi
memberi jawaban dengan cara memberikan janji di ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dari sini kita tahu kalau Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya itu bukan dengan jawaban yang pasti, tapi Yesus meresponi kekhawatiran murid-muridnya dengan janji bahwa mereka akan berpisah sementara dengan Yesus, tapi akan berkumpul kembali selamanya. Dan hal ini yang dialami murid-muridnya Yesus sebenarnya sering kita alami di kehidupan kita sehari-hari. Kadang waktu kita mengalami penderitaan, kan kepengen tanya sama Tuhan, apa arti penderitaan ini? Tapi Tuhan Yesus seringkali tidak menjawab apa artinya, tapi Dia selalu memberikan janji kepada kita. Kalau kita baca firman-Nya tiap hari, janji itu yang ada dalam firman Tuhan yang bisa kita pegang buat kita untuk melewati setiap penderitaan itu. Dan itu juga dialami oleh murid-muridnya. Jadi hal yang kita alami murid-murid Yesus juga kita alami sekarang ini. Dan kita mau lihat lagi arti dari kenapa harus mengalami duka cita dulu sebelum mengalami sukacita. Kenapa Tuhan tidak izinkan kita mengalami sukacita terus berkelanjutan setiap hari? Kenapa harus ada duka cita untuk mencapai sukacita itu? Dan itu dijelaskan di ilustrasi ibu yang melahirkan di ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Dan kita lihat kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, zaman dulu waktu Yesus ada, pasti perempuan yang sedang melahirkan itu lebih sakit lagi gitu. Tapi satu hal yang pasti, semua perempuan yang melahirkan pasti mengalami duka cita. Tapi duka cita itu punya satu tujuan, agar bayi itu lahir ke dunia. Dan di sini dijelaskan di ayat 21. Kalau kegembiraan seorang manusia telah dilahirkan ke dunia itu lebih besar daripada penderitaan itu. Dan tentunya buat seorang ibu yang sudah mengalami, pastinya lebih paham lagi gimana sukacita itu lebih besar dibandingkan duka cita itu. Dan itu juga menjadi ilustrasi buat murid-murid Yesus bahwa penderitaan seorang murid dalam mempertahankan iman dan mengerjakan ketaatan akan bermanfaat menghasilkan kehidupan dan sukacita. Jadi di sini ada beberapa gambar yang mengilustrasikan waktu murid-murid Yesus ditinggal sama Yesus gitu. Waktu mereka ditinggal sama Yesus, waktu Yesus ditangkap saja, mereka ngerasa jengkel dan mereka langsung takut, lari bersembunyi agar tidak ditangkap. Bahkan ada satu murid Yesus yang saking marahnya dia sampai menyerang dan mematahkan telinga prajurit yang ada di situ gitu. Itu mengindikasikan, memperlihatkan kepada kita kalau sebegitunya penderitaan yang dialami oleh murid-muridnya Yesus. Tapi saat Yesus itu pergi dari dunia, saat Yesus mati dan juga saat Yesus bangkit, murid-murid Yesus itu tidak larut dalam penderitaannya itu, mereka tidak larut dalam kesedihannya itu, tapi janji yang Yesus kasih sebelumnya mereka ingat dan mereka lakukan. Jadi mereka tetap mempertahankan iman, bukan hanya dipertahankan tapi diberitakan kepada orang-orang lain, orang-orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi. Dan sekalipun mereka mengalami penganiayaan, di penjara, disesah, mereka tetap memberitakan itu karena mereka memegang janji itu. Dan bayangkan, sukacita yang mereka dapatkan itu bukan hanya diterima waktu mereka bertemu dengan Yesus nantinya, tapi sukacita itu bukan hanya dialami oleh murid-murid Yesus, tapi sukacita itu hasil dari perjuangan seorang murid dalam melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Itu kita rasakan sekarang lewat pemberitaan Injil itu.
oleh murid-murid Yesus, kita bisa rasakan sekarang kita juga mendapatkan Injil itu. Bayangkan seandainya saat itu murid-murid Yesus menyerah untuk berjuang mempertahankan iman karena rasanya sulit banget mengikuti Yesus. Bayangkan kalau mereka menyerah, pasti Injil itu tidak akan kita terima saat ini. Saat ini kita tidak mungkin ada di gereja, tidak mungkin berdoa multiplikasi, bahkan kita tidak mungkin diselamatkan dari maut. Jadi semua penderitaan dialami murid Yesus itu mendatangkan sukacita bagi kita untuk menerima kehidupan yang kekal. Dan dari sini kita bisa belajar juga kalau semua proses kehidupan harus dilalui dengan satu tujuan untuk menambahkan sukacita yang penuh dan kekal. Dan inilah rancangan Allah bagi kita. Dan semua sukacita yang kekal itu tidak bisa dilalui kalau kita awalnya tidak melalui duka cita dan proses yang panjang. Dan kita tahu pasti di dunia ini semakin sulit hal yang kita terima, yang kita perjuangkan, pasti sukacitanya akan makin besar. Dan begitu juga yang diajarkan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus, kalau hal-hal yang duniawi saja, misalnya prestasi yang kita terima dengan susah payah aja, mendatangkan sukacita, apalagi penderitaan, karena kita harus berjuang mempertahankan iman. Bukan hanya kehidupan yang kekal, tapi kita bisa memperoleh karakter yang serupa dengan Kristus nantinya. Dan terbukti murid-murid Yesus saat itu juga yang dulunya penakut jadi pemberani, yang dulunya pemarah bisa jadi lebih sabar. Dan itulah hal-hal yang Allah maksud, yang Tuhan Yesus maksud, menambahkan sukacita yang penuh dan kekal. Bayangkan kalau kita tadi menggantungkan keinginan kita, resolusi kita hanya pada hal-hal yang material gitu. Kalau misalnya kita berharap memiliki HP baru, rumah baru, atau mobil baru, atau motor baru, bayangkan kalau semua itu Tuhan ambil, pasti kita akan merasa sedih gitu. Dan hal itu bisa kapan saja tuh diambil oleh Tuhan atau bahkan hilang gitu. Tapi berbeda dengan karakter yang Tuhan sudah bentuk lewat penderitaan yang kita alami. Tidak ada seorang pun dan tidak ada siapapun yang bisa mengambil karakter itu, karena karakter itu kita dapatkan dan sudah menjadi habit dan juga kebiasaan dan karakter yang baru dalam hidup kita. Itulah yang dinamakan sukacita yang penuh dan kekal. Dan kita mau lanjut baca di ayat 23-24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Dan di sini Yesus tidak hanya memberikan janji kepada murid-muridnya dan juga kita yang sedang mengalami penderitaan karena mengikut Yesus gitu, tapi Yesus juga memberitakan penyertaannya. Yesus memerintahkan kita buat meminta dalam namanya. Karena itu sekarang kita belajar apa arti meminta dalam nama Yesus. Dan kita baca dulu lagi di ayat 26-28. Apakah meminta dalam nama Yesus kita boleh meminta apapun dan itu akan dikabulkan, ataukah hanya beberapa permintaan, dan bagaimana biar permintaan itu dikabulkan oleh Allah? Adakah syarat yang harus kita penuhi agar permintaan itu dikabulkan oleh Allah? Kita lihat di ayat 26-28. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi. Dan lebih jelasnya lagi, kita baca di terjemahan sehari-hari, terjemahan sederhana Indonesia, di ayat 26a. Di sini dikatakan, mulai hari itu kalian masing-masing boleh berdoa secara langsung kepada Bapa untuk meminta hal-hal yang memuliakan aku. Dari sini jelas banget sebenarnya di terjemahan sederhana Indonesia, bukan meminta semua hal, dan semua hal itu bukan berarti Tuhan langsung kabulkan.
Hanya beberapa hal yang Tuhan kabulkan. Yang pasti ketika kita meminta hal-hal yang memuliakan namanya, dan hal-hal yang memuliakan namanya kita sebut sebagai hal yang sesuai sama kehendak Allah. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau meminta dalam nama Yesus itu bukan mengarahkan Allah untuk mengabulkan segala yang kita inginkan, tapi meminta dalam nama Yesus artinya adalah meminta apa yang dikehendaki Bapa bagi kita sebagai anak-anak Allah. Karena kita sebelumnya tahu disebutkan di ayat 27, sebab Bapa sendiri mengasihi aku karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ada kata-kata yang diwarnai merah dan digarisbawahi, karena kamu telah mengasihi aku. Jadi semua permintaan kita minta kepada Allah karena atas dasar kasih kita kepada Allah gitu. Jadi kita tahu betul kan bahwa Allah tuh mengasihi kita lewat mengorbankan nyawanya buat kita. Jadi tidak mungkin kalau kita disuruh untuk meminta apa yang dikehendaki Bapa hanya untuk membatasi kita. Justru itu semua untuk kebaikan kita. Contohnya, kenapa kita tidak boleh, bukannya tidak boleh, tapi lebih baik kita meminta dalam namanya sesuai dengan kehendaknya. Karena ketika kita berdoa hanya untuk meminta apa yang kita inginkan, kadang justru akan mendatangkan kekecewaan ketika doa itu tidak dijawab oleh Tuhan. Kadang justru membuat kita tidak percaya Tuhan ketika kita berdoa tapi tidak dikabulkan. Dan kadang justru membuat kita menyalahkan Tuhan ketika kita berdoa tapi justru hal yang sebaliknya yang kita alami. Contohnya ketika kita berdoa menurut keinginan kita, contohnya kita meminta suatu materi gitu ya, meminta rumah, HP, atau mobil, atau motor tadi, atau kepandaian, atau agar sukses, bisa naik jabatan, dan lain-lain. Ketika kita minta yang kita inginkan tanpa kita tahu apakah itu kehendak Tuhan, kadang motivasi yang kita inginkan itu, kalau itu hanya untuk membuktikan diri kita di hadapan orang lain, kita lebih daripada mereka, hal itu hanya akan membuat kita sombong. Atau contoh yang lain adalah waktu kita mengalami penderitaan karena orang lain memfitnah kita, atau kita mengalami penderitaan karena kesalahan orang lain dan kita berdoa kepada Tuhan untuk membalaskan kesalahannya agar dia menerima lebih buruk lagi daripada kita, itu pasti tidak akan dikabulkan oleh Allah. Karena kita tahu betul kalau yang jadi kehendak Allah adalah mengasihi mereka yang jadi musuh kita. Kenapa Allah menghendaki itu? Karena ketika kita meminta hanya untuk mencelakai mereka, hanya akan membuat hati kita jahat. Apa bedanya kita dengan mereka? Atau hanya akan membuat kita jadi pribadi yang pendendam gitu. Dan kenapa Allah meminta kita untuk mengasihi mereka? Mungkin lewat kasih kita kepadanya, sekalipun dia berbuat jahat kepada kita, akan membuat mereka sadar seberapa besar kasih Allah buat dia. Jadi apa yang kita lakukan harusnya mencerminkan Allah dan memuliakan Allah tadi, seperti yang dikatakan di ayat 26. Mintalah hal-hal yang memuliakan aku. Justru ketika kita berjuang untuk mengerjakan apa yang jadi kehendak Allah, mengasihi orang yang sulit kita kasihi, kita akan semakin sadar seberapa besar kasihnya Allah kepada kita, bagi kita yang sering menyakiti hatinya walaupun kita sudah bertobat. Kadang hal itu kita sadari agar karakter kita sendiri bertumbuh. Dan yang kedua, akan membawa pertobatan orang itu, karena orang itu melihat kasih Kristus yang nyata dalam hidup kita. Dan ketika orang itu bisa bertobat, bisa berubah karakternya, hal itu juga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang sekitar dia. Dan perubahan karakternya akan menyaksikan Yesus juga dalam hidupnya, dan mereka juga ikut bertobat. Dan begitulah seterusnya sampai nama Allah dimuliakan semakin besar. Dan itulah alasan kenapa kita harus meminta apa yang dikehendaki Bapa bagi kita. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang harusnya mencerminkan kemuliaan Allah. Dan bagaimana kita mengerti mana kehendak Allah, mana yang bukan? Yaitu lewat
firman Tuhan. Kehendak Allah hanya ada dalam firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang pastinya kita dengarkan setiap minggu dan juga yang kita renungkan setiap hari. Sebenarnya kalau kita berdoa setiap hari, harusnya kita juga merenungkan firman Tuhan setiap hari agar kehidupan doa itu kehidupan firman yang kita renungkan setiap hari mendukung kehidupan doa kita setiap hari. Dan kehendak Allah yang ada dalam firman Tuhan itu tidak hanya memberikan berkat kepada kita secara materi yang bisa hilang, yang bisa dicuri orang, tapi kehendak Allah dalam firman itu akan mendatangkan sukacita yang berupa pengetahuan, karakter, dan skill. Jadi hal-hal itulah yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Jadi kita bisa lewat pengetahuan kita, lewat kebenaran firman Tuhan ini dapat memandang setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Dari yang dulunya kita pemarah, waktu diperhadapkan sama orang-orang yang buat kita marah, kita akan jadi lebih sabar lagi. Kita nggak mungkin bisa lebih sabar kalau kita tidak diperhadapkan sama orang-orang yang membuat kita harus bersabar. Kita tidak mungkin bisa mengasihi lebih besar lagi kalau kita tidak diperhadapkan sama orang-orang yang membuat kita harus mengasihi dan sulit dikasihi. Jadi setiap proses dalam kehidupan kita, setiap kesulitan yang kita alami itu membuat kita bertumbuh secara karakter. Juga bisa selalu bersukacita dalam keadaan apapun, karena sukacita kita tidak bergantung sama hal-hal yang di luar kita, hal-hal yang material tadi yang bisa diambil sama orang, atau hal-hal yang orang-orang katakan, pujian orang lain, atau sukacita kita tidak bisa bergantung juga waktu orang lain memarahi kita atau menyalahkan kita. Kita tidak akan langsung mengalami penurunan sukacita, karena kita tahu kalau sukacita kita berasal dari Allah, bukan lewat perkataan-perkataan itu. Dan justru karena kita tahu kesulitan itu kesempatan untuk bertumbuh, ketika kita mengalami ujian dan pencobaan, justru bisa bersukacita karena inilah kesempatan aku untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Aku tetap bisa bersukacita dalam apapun kondisinya. Terus yang ketiga, kita juga bisa secara skill melatih diri kita untuk menjadikan kehendak Allah jadi kehendak kita. Kita semakin peka untuk mengerti apa yang jadi kehendak Allah. Dan juga pastinya kalau kita mengerti apa yang jadi kehendak Allah buat diri sendiri, ketika kita berubah, dan sama seperti ilustrasi yang sebelumnya, itu dapat merubah kehidupan orang lain dan juga membuat nama Allah dimuliakan dalam diri kita, sehingga kemuliaan Allah itu jadi saksi buat orang lain bisa melihat kasih Allah dari hidup kita. Dan dari sini semua, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, kesimpulannya adalah meminta dalam nama Yesus adalah meminta apa yang dikehendaki Allah, sehingga kita memperoleh sukacita yang penuh oleh karena karakter kita yang terus bertumbuh semakin serupa dengannya. Dan kita tahu pasti dan ingat selalu bahwa berkat itu bukan hanya sekedar materi, tapi juga merupakan karakter, skill, dan pengetahuan yang Allah berikan lewat proses yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi sama seperti firman ini, sebenarnya saya dapatkan firman ini karena saya sedang mengalaminya, harus mengalami duka cita dan mungkin rasanya menderita untuk melewati ujian pencobaan yang sedang saya alami saat ini. Jadi kalau dilihat sebelum-sebelumnya, kalau diingat waktu dulu awal-awal bertobat, rasanya Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu menjawab doaku. Tapi waktu semakin lama, semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin bertambah usianya, rasanya kadang Tuhan sengaja buat mendidikku untuk jadi lebih baik lagi lewat penderitaan yang mungkin lebih besar lagi. Sama seperti dulu, saya orang yang minderan, pendiam, yang gak bisa ngomong sama orang lain yang belum dikenal, dan tidak bisa dan pasti grogi kalau misalnya diajak ngobrol sama orang yang tidak dikenal. Tapi semua proses yang saya alami sejak dulu
sampai SMA saya dilatih Tuhan untuk berani buat berbicara, dilatih buat memimpin sesuatu, dan hasilnya adalah sekarang. Jadi yang dulunya minderan, yang dulunya nggak bisa ngomong, adalah suatu pencapaian besar waktu saya bisa memberitakan firman Tuhan ini sekarang. Dan itu juga sukacita yang sangat besar yang mungkin nantinya saya dapatkan waktu saya melewati proses ini yang sedang terjadi, pencobaan dan ujian terjadi. Dan itu juga kita alami semua Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang mengalami hal yang sama, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi. Mari kita sama-sama percaya dan menggantungkan iman kita kepada Allah yang punya rencana, yang lebih memiliki pengetahuan dan juga pemikiran dan pandangannya lebih luas daripada kita. Ketika kita lihat permasalahan kita hari ini, Tuhan sudah melihat rancangannya dari dulu sampai rancangan masa depan kita, pasti akan mendatangkan sukacita. Dan ketika Allah berjanji, pasti Allah sertai. Dan Allah sertai ketika kita mengerti dan dapat melakukan apa yang jadi kehendaknya. Dan kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita untuk menghadapi setiap ujian dan pencobaan dengan penuh sukacita. Dan mari kita bersama-sama tutup firman Tuhan ini dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu, tentang berdoa di dalam nama-Mu adalah berdoa untuk meminta apa yang jadi kehendak-Mu. Dan Tuhan, kiranya lewat firman ini kami semakin sadar bahwa kami membutuhkan Engkau, bergantung kepadamu. Kami harus terus belajar tentang firman-Mu dan juga berdoa dalam kehendak-Mu. Dan lewat kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya memberikan kepada kami berkat-berkat yang bisa hilang, tapi kami tahu bahwa berkat sesungguhnya yang Kau sediakan kepada kami adalah berkat hidup yang kekal, dan juga karakter yang kekal, pengetahuan yang kekal, dan juga skill yang kekal buat hidup kami Tuhan. Dan Tuhan, jikalau kami berpikir bahwa semua yang kami alami ini sia-sia, kami percaya bahwa semua proses yang kami alami bukan hanya mendatangkan kesuksesan secara materi, tapi juga mendatangkan karakter yang semakin bertumbuh serupa dengan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada kami hati yang mau terus melekat kepadamu, dan juga semakin rindu untuk menemukan firman-Mu. Dan Engkau juga berikan kekuatan kepada kami agar kami dapat melewati semua ini seturut dan kehendak-Mu. Dan kami juga menantikan janji-Mu yang nyata dalam hidup kami, janji-Mu yang penuh sukacita dan juga kekal yang akan kami dapatkan nanti. Kami menyerahkan Tuhan seluruh doa ini dalam kuasa-Mu. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.